sahbihi wa mawalah wa ba'du. Hadirin jamaah sholat tarawih Masjid Jami'ah Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah. Alimah, oh salah. Maklum setahun sekali saya kemarin ya. Jadi kalau lupa apa aja. 3 hal yang akan saya sampaikan. Orang-orang semuanya berebut ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Namun pada dasarnya Lailatul Qadar itu bukan dicari, tapi dia yang menentukan siapa yang berhak mendapatkannya. Enggak melihat siapa habib, kiai, ustadz, syekh atau siapa. Bahkan orang biasa pun bisa dapat. Syaratnya dia harus melakukan 3 hal ini. Dan 3 hal ini dilakukan secara konsisten, kontinu, jangan pernah putus, lillahi ta'ala. 3 hal ini adalah amalan yang dilakukan Rasulullah selama bulan suci Ramadan. Rasul gak ngelakuin yang lain, Rasul cuma ngelakuin 3 hal ini selama bulan suci Ramadan. Apa yang pertama? Rasul paling banyak di bulan suci Ramadan itu membaca Al-Quran. Apa buktinya? Ketika malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Ma yalqahu sallallahu alaihi wasallam fi lailatin min Ramadan illa mudarrisul Quran." Kata malaikat Jibril, saya tidak pernah menjumpai Rasulullah kecuali saya tidak pernah menjumpai Rasulullah di malam bulan suci Ramadan atau di bulan suci Ramadan kecuali mudarrisul Quran. Aku mendidik, mengajarkan Rasul baca Quran. Berarti Rasul selama sebulan suntuk bulan Ramadan baca Quran. Enggak zikir yang lain, enggak wirid yang lain, Quran. Ini perlu dibahas nih Pak Quran. Tadi saya dibatasin 5 menit katanya, cuman kayaknya nggak cukup nih Pak. Kita harus tahu sejarah Al-Quran Pak. Orang-orang mengadakan nuzul Quran malam 15, malam 16, malam 17. Nih sejarahnya Pak. Al-Quran itu menurut para mufassir turunnya ada yang mengatakan 3 tahap, ada yang mengatakan 2 tahap. Tapi kaul yang asah yang paling benar itu 3 tahap. Yang pertama, Allah turunkan Al-Quran dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Itu nggak ada yang tahu. Malaikat nggak tahu, Nabi Muhammad nggak tahu. Turunnya bagaimana? Doa wahidah, 1 Quran 30 juz. Turunnya 30 juz. Dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Dari Lauhul Mahfuz turun kemana? Ila sama'i dunya. Atau dalam riwayat lain ila baitil uzza. Atau dalam riwayat lain ila mawaqi'in nujum. Maka ada ayat la uqsimu bimawaqi'in nujum. Di mana itu letaknya? Di langit, tempat bintang-bintang bulan Pak. Baru nyampe situ tuh Quran. Turunnya bagaimana? Doa wahidah, 1 Quran 30 juz. Kapan itu turunnya? Nah, ini Rasul tahu, malaikat tahu. Ada yang meriwayatkan turun di malam 15, ada yang meriwayatkan turun di malam 17. Tapi kaul yang paling banyak mengatakan malam 17. Kenapa? Bertepatan dengan perang Badar. 30 juz Quran turun ke langit dunia antara malam 15-17. Bukan Lailatul Qadar, bukan. Lalu dari langit dunia Baitul Uzzah Mawaqi'un Nujum turun kepada Rasulullah itu tanggal 2 malam 24 Ramadan yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Malam 24, jangan salah. Ntar Iqra dibilangnya turunnya malam 17, bukan, malam 24. Sisanya Al-Quran turun berangsur-angsur. Ada yang di bulan Zulhijjah, ada yang di bulan Muharram. Cuman kenapa ini Ramadan jadi mulia? Bukan karena sebab turun Qurannya saja. Suhuf kepada Nabi dan Rasul turunnya malam ke-1 Ramadan. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Bukan
bukan cuma Nabi Ibrahim dan Musa saja yang dapat suruh, nabi-nabi juga dapat. Rata-rata kapan turunnya? Malam 1 Ramadan. Taurat kapan turunnya? Taurat turunnya malam ke-6 Ramadan. Zabur kapan turunnya? Malam ke-17, malam ke-13 Ramadan. Injil kapan turunnya? Malam ke-18 Ramadan. Semuanya kitab-kitab Allah turun di bulan suci Ramadan, Pak. Itulah yang menjadikan bulan Ramadan mulia. Makanya baca Quran jangan berhenti-berhenti bulan Ramadan. Hatamin berapa kali. Kalau itikaf boleh, jangan itikaf ngobrol. Kalau mau ngobrol di pos lah. Saya mau itikaf Ustaz di masjid, itikaf ngobrol, baca Quran. Pahami maknanya, renungkan kandungannya, insya Allah dapat syafaat. Setidaknya kalau kita nggak dapat Lailatul Qadar, nih Lailatul Qadar lewat, ngembus anginnya kepada kita, itu udah luar biasa, Pak. Kena hembusannya aja udah luar biasa, apalagi kalau dapat langsung. Kadang-kadang milih malam ganjil ya. Lailatul Qadar nggak milih, Pak. Enggak. Nabi Muhammad dulu pernah dikasih bocoran sama Allah, dikasih tahu, ya Muhammad, Lailatul Qadar turun malam sekian. Karena Allah memberitahu, tiba-tiba Allah bikin lupa Rasulullah, ingatannya dicabut soal Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya Rasul gak ngasih tahu umatnya. Soalnya kalau umatnya pada tahu, ntar sholat tarawihnya di malam itu doang. Benar. Iya, makanya Lailatul Qadar samar nggak tahu supaya orang nyari-nyari. Tuh, ntar baca Quran malamnya itu doang, itikafnya malamnya itu doang. Padahal mau itikaf kapan saja itikaf tuh. Malam pertama oke, baca Quran dapat 1 juz lah. Malam kedua setengah juz. Malam ketiga 5 lembar. Malam keempat 2 lembar. Malam kelima selembar. Malam keenam setengah lembar. Malam ketujuh 2 ayat. Malam terakhir nggak dibaca sama sekali. Siapa itu? Bukan orang sini, Pak, orang sono, tapi rata-rata pindahan dari sini. Ya, itu kisah tentang Al-Quran. Jangan mimpi dapat Lailatul Qadar, Quran gak pernah dibaca. Mimpi. Yang kedua, amalan Rasulullah adalah selama di bulan suci Ramadan, Rasul paling banyak sedekah. Apa kata Rasulullah? Qala Anas bin Malik, qila ma afdalu min shadaqatin ya Rasulullah. Sedekah apa yang paling bagus ya Rasulullah? Shadaqatul fi Ramadan. Sedekah yang paling bagus adalah sedekah di bulan Ramadan. Oh, kalau di hari biasa kita sedekah 50.000, di hari bulan Ramadan 5 juta. Masih tapi namanya? 5. Ya, besok-besok kalau sholat Jumat kantonginnya 55.000. Masukin tuh ke kotak. Yang mana? Yang 50 atau 5.000? Ya, sedekah paling banyak itu di bulan suci Ramadan. Rasul hidupnya susah, Pak. Rasul hidupnya susah, makan susah, tapi sedekah paling banyak di bulan Ramadan. Itu kalau temennya, tuh THR udah turun, udah alhamdulillah. Sedekah itu tuh THR setengah atau 1/4. Itu aja udah ngomong dia. Gue juga kan orang susah, ya tuh alasannya begitu. Pak, Bu, orang kaya kalau sedekah wajar, emang dia punya duit. Tapi yang hebat, kita yang kagak punya duit sedekah, itu yang paling hebat. Saya doain mudah-mudahan rezekinya banyak. THR yang belum turun biar cepat turun. Ya, mudah-mudahan barokah Ramadan kali ini rezekinya banyak. Yang ketiga, amalan yang paling sering disukai dilakukan oleh Rasulullah adalah sholat taraweh. Saya nggak enak nih, Pak, kalau ngomongin sholat taraweh 8 sama 20 nih. Nggak enak saya. Soalnya ada sejarahnya sih, Pak. Orang kalau mau ngikutin cara Rasul harus ngikutin full. Jangan setengah-setengah, ngikutin setengah-setengah.
saya mau ngikutin cara Rasul sekian, ngikutin sepenuhnya. Rasul itu kalau sholat tarawih habis Fatihah baca surah 200 ayat Pak. Rasul habis Fatihah baca surah 200 ayat. Kira-kira kalau mau ngikutin cara Rasulullah, ngikutin sepenuhnya. Saya pernah Pak sholat tarawih 20 rakaat di daerah Tanjung Burung. Sholat dari kapan? Dari habis jam 10 malam kelar subuh Pak. Habis dapat berapa juz tuh? Habis itu tobat, saya nggak sholat lagi. Ngikutin Rasul. Kalau mau ngikutin Rasul begitu Kak, sholat terus malamnya. Mau baca Quran terus. Kalau mau sedekah malam-malam boleh, keliling malam-malam nih, cari orang yang ada di kolong jembatan, kasih. Malam-malam tuh kelihatan, makanya ada sahur anggrek kan? Sahur di jalan tuh malam-malam, kasih makan, itu pahalanya besar Pak, Masya Allah. Tapi gak usah sono-sono, sini-sini aja dulu, sedekah orang sekitar aja dulu. Ya. Sholat tarawih jangan ditinggal. Yang paling parah adalah ketika makmum mengkritik imam. Mau kurang ajar ini makmum. Ya, imamnya lama banget. Seharusnya itu. Padahal Pak Bu, imam ini di depan itu udah nanggung semua kesalahan Bapak Ibu. Kesian banget dia. Udah nanggung kesalahan sholatnya ibu, gerakan salahnya ibu yang nanggung dia. Udah gitu di belakang dikatain. Kayak orang nonton bola nggak bisa main bola tapi ngatain yang main bola. Ada yang gitu. Ngomong banget dah. Ada juga bilang ini nih cepet nih rumahnya. Bukan di sini Pak, bukan kampung saya, tapi pindahan dari sini nih. Ya mudah-mudahan barokah. 3 ini jangan kita tinggalin selama bulan Ramadan. Jangan. Ya kalau kita nggak bisa di masjid, sholatnya di mana? Di rumah. Gak usah pakai bilal. Udah repot banget kalau di rumah Pak. Ya kalau kita pulang kerja, pulang jam 9, udah sholat tarawih di rumah. Atau mau jam 12 malam boleh. Yang penting jangan ditinggal. Mau 8, 20 atau mau ngikutin Mekah 30 boleh.